Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gusti Pairaminata. Dan saya Idewo Gede Permana Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas manajemen teknik yang berjudul Pekerjaan Penggantian Trafo Distribusi 250 kVA Gardu Portal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke presentasinya. Transformator adalah sebuah alat magnetoelektrik yang sederhana, andal, dan efisien untuk mengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Pada umumnya, transformator terdiri atas sebuah inti yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip kerja dari transformator adalah daya listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan perantaran flux magnet atau garis gaya magnet yang dibangkitkan oleh aliran listrik yang mengalir melalui kumparan primer. Untuk dapat membangkitkan tegangan listrik pada kumparan sekunder, flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan primer harus berubah-ubah. Pada jaringan distribusi, trafo distribusi ini berperan untuk mentransformasikan energi listrik dari tegangan menengah yaitu 20 kV ke tegangan rendah yaitu 220 per 350 volt. Oleh sebab itu, kondisi pembebanan transformator harus diperhatikan guna menjaga kontinuitas energi listrik. Kapasitas transformator distribusi harus disesuaikan dengan beban yang ditanggungnya. Ketidaksesuaian kapasitas transformator dengan beban akan mengakibatkan transformator overload, pembebanan transformator rendah, dan terjadinya drop tegangan di sisi pelanggan. Hal tersebut juga mampu mempengaruhi umur trafo dan penyaluran tenaga listrik yang tidak berkualitas dan andal. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penggantian trafo agar sesuai dengan beban yang ditanggung. Baik, yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen. Dalam penggantian trafo distribusi, terdapat 4 bagian dari prinsip manajemen yang ditetapkan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Baik, saya akan jelaskan dari yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada pekerjaan penggantian trafo distribusi ini, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu penyiapan sumber daya, dan yang terakhir adalah pembuatan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Nah, penyiapan sumber daya. Dalam persiapkan rencana pelaksanaan penggantian transformator distribusi 250 kVA, perlu diperhatikan penyiapan sumber daya sesuai dengan kebutuhan agar tujuan tercapai dengan baik. Maka, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rencana kebutuhan tenaga kerja, dan yang kedua ada rencana kebutuhan material. Pada pekerjaan penggantian trafo distribusi, pada rencana kebutuhan tenaga kerja membutuhkan 7 unit kerja, yaitu yang pertama ada supervisor distribusi, yang kedua ada pengawas pekerjaan, yang ketiga ada pengawas ketiga, yang keempat ada piket UP2D, yang kelima ada pelaksana pekerjaan, yang keenam ada supir kendaraan operasional, dan yang terakhir ada petugas gudang. Ini merupakan bar chart dari kebutuhan tenaga kerja pada penggantian trafo distribusi, yang dimana pada pekerjaan ini memerlukan waktu kurang lebih dari 3 jam. Untuk memakaian alat K3 memerlukan waktu 10 menit, untuk persiapan alat kerja dan material memerlukan waktu 20 menit, untuk pemadaman beban sempat memerlukan waktu 10 menit, untuk pelepasan pengaman trafo memerlukan waktu 10 menit, untuk pemasangan grounding memerlukan waktu 10 menit. Nah, untuk penguatan primer dan sekunder trafo memerlukan waktu 30 menit, untuk pelepasan baut pemegang dan terminal trafo memerlukan waktu 30 menit, penurunan dan penaikan trafo memerlukan waktu 20 menit, pemasangan baut pemegang dan terminal trafo memerlukan waktu 30 menit, untuk pemasangan pengawatan primer dan sekunder trafo memerlukan waktu 30 menit, untuk pelepasan grounding memerlukan waktu 10 menit, untuk penombalan kembali tegangan pemasangan pengamanan memerlukan waktu 20 menit, dan untuk pengujian trafo memerlukan waktu 10 menit. Pada pekerjaan penggantian trafo ini diberikan gaji untuk per jam kerjanya. Contohnya seperti supervisor distribusi yang mendapatkan gaji per jamnya sebesar Rp25.000. Pada pekerjaan ini, supervisor distribusi pada jam pertamanya dibutuhkan 1, jam kedua dibutuhkan 1, dan jam ketiga dibutuhkan 1 juga. Jadi, total gaji yang diterima oleh supervisor distribusi yaitu Rp75.000 pada penggantian trafo distribusi ini. Begitu pula perhitungan untuk unit kerja lainnya. Jadi,
Untuk total estimasi gaji pada pekerjaan penggantian trafo distribusi untuk semua unit kerja yaitu sebesar Rp430.000. Pada pekerjaan penggantian trafo distribusi, peralatan yang dibutuhkan yaitu ada toolkit 1 set, shackle stick 20 kV, fuse puller, katrol, tambang, tangga, multimeter, 3-phase tester, alat tulis, kendaraan operasional, radio komunikasi atau HT, perlengkapan P3K, rambu-rambu K3, dan perlengkapan K3. Nah, untuk material yang dibutuhkan pada pekerjaan penggantian trafo ini yaitu hanya satu, yaitu transformator 250 kV. Nah, ini merupakan bar chart untuk kebutuhan alat dan material pada penggantian trafo distribusi. Untuk kebutuhan alat dan material sudah dibagi pada setiap jamnya dan harganya sudah tercantum pada tabel di bawahnya. Karena peralatan hanya dibeli satu kali dan akan seterusnya dipakai, maka pembelian peralatan akan bergantung dari jumlah kebutuhan terbanyak selama pekerjaan. Nah, misalkan perlengkapan K3 pada jam pertamanya membutuhkan 2 buah, sedangkan pada jam kedua membutuhkan 4 buah dan jam ketiga membutuhkan 3 buah. Jadi, perlengkapan K3 yang perlu dibeli yaitu berjumlah 4 buah dengan biaya sebesar 4 juta. Begitupun untuk peralatan lainnya. Jadi, estimasi biaya untuk pembelian peralatan dan material pada pekerjaan penggantian trafo sebesar Rp72.995.000. Nah, selanjutnya ada rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Untuk cash flow atau aliran dana dapat dilihat pada tabel di bagian bawah. Untuk upah atau gaji pada jam pertama yaitu sebesar Rp146.000, pada jam kedua yaitu sebesar Rp148.000, dan pada jam ketiga yaitu Rp136.000. Nah, untuk alat dan material yaitu pada jam pertama memerlukan biaya sebesar Rp68.635.000, pada jam kedua memerlukan Rp4 juta, dan pada jam ketiga memerlukan Rp360.000. Nah, untuk transportasi hanya memerlukan pada jam pertama pada pengangkutan trafo yaitu sebesar Rp100.000. Untuk konsumsi dibagi pada setiap jamnya yaitu sebesar Rp40.000. Jadi, estimasi total biaya yang diperlukan untuk penggantian trafo distribusi yaitu sebesar Rp73.645.000. Prinsip manajemen yang selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada penggantian trafo distribusi, implementasi dari pengorganisasian yaitu penyusunan struktur organisasi pelaksana. Berikut merupakan struktur organisasi pelaksana pada pekerjaan penggantian trafo distribusi 250 kVA. Terdapat 7 unit kerja yang terlibat, yang dimana pada struktur ini supervisor distribusi berwenang memberikan instruksi kepada bawahannya seperti piket UP2D, pelaksana pekerjaan, supir kendaraan operasional, dan tugas gudang melalui pengawas pekerjaan, yang dimana pengawas pekerjaan ini bertugas sebagai penghubung yang menyampaikan instruksi dari atasan kepada bawahannya. Untuk pengawas K3 pada struktur ini bertugas sebagai staf khusus yang dapat membantu supervisor distribusi dalam menjalankan tugasnya dalam hal keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen yang ketiga, yaitu pelaksanaan atau stewardship. Jadi, adapun penerapan dari proses pelaksanaan pada pekerjaan penggantian trafo ini ada 3 tahapan. Yang pertama, yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Yang kedua, pembagian job desk unit kerja bersangkutan. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan atau time schedule. Yang pertama, yaitu mengenai SOP atau standar operasional prosedur. Jadi, pada SOP penggantian trafo distribusi gardu portal ini, adapun petugas terkait dalam pekerjaannya. Yang pertama, supervisor distribusi, yang kedua pengawas pekerjaan, yang ketiga pengawas K3, yang keempat piket UP2D, yang kelima pelaksana pekerjaan, yang keenam supir kendaraan operasional, yang ketujuh petugas gudang. Selanjutnya, peralatan kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Yang pertama, toolkit 1 set, yang kedua shackle stick, yang ketiga fuse puller, yang keempat katrol, yang kelima tambang, keenam tangga, yang ketujuh multimeter, dan yang kedelapan 3-phase tester. Selanjutnya mengenai perlengkapan K3 yang dibutuhkan. Yang pertama sarung tangan kulit, yang kedua sarung tangan 20 kV, yang ketiga sepatu karet 20 kV, yang keempat topi pengaman,
Yang kelima, full body harness. Selanjutnya, peralatan pendukung dalam pekerjaan ini. Yang pertama, radio komunikasi atau HT. Yang kedua, kendaraan operasional. Yang ketiga, rambu-rambu K3. Yang keempat, alat tulis. Dan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan penggantian trafo ini yaitu trafo pengganti, yang dimana memakai trafo dengan daya 250 kVA. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pada pekerjaan ini. Yang pertama, pakai alat ketiga. Yang kedua, siapkan peralatan kerja dan material yang akan dipergunakan. Yang ketiga, koordinasi dengan piket UP2D, minta izin untuk memadamkan beban setempat sesuai rencana. Yang keempat, buka NH+ pada setiap jurusan dan buka LBS PHBTR-nya, lalu buka LBS pada kubikel pengaman trafo. Yang kelima, buang muatan induksi trafo dengan grounding. Yang keenam, buka penguatan primer dan sekunder trafo, tandai urutan pasangnya, lalu lepaskan baut pemegang dan terminal trafo. Yang ketujuh, penurunan dan penaikan trafo yang akan diganti. Yang kedelapan, pasangkan kembali penguatan primer dan sekunder trafo, lalu kencangkan baut pemegang dan terminal trafo tersebut sesuai urutan pasangnya. Yang sembilan, pelepasan grounding. Yang ke-10, koordinasi dengan piket UP2D, minta izin untuk penormalan kembali tegangan sampai dengan PHBTR. Yang ke-11, masukkan LBS TR, lalu masukkan NH+ pada setiap jurusan. Yang ke-12, ukur tegangan, lalu cek atau cocokkan putaran pasangnya. Yang ke-13, laporkan ke piket pekerjaan selesai, tegangan normal. Yang ke-14, yang terakhir, buat laporan sesuai form yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana atau job desk dari masing-masing unit kerja yang bersangkutan pada pekerjaan ini. Yang pertama, supervisor distribusi. Adapun tugas pokok dari supervisor distribusi ini yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan dalam penyusunan kegiatan penggantian trafo. Adapun fungsinya, yang pertama, menyampaikan surat perintah dari manajer kepada bawahannya atau pengawas. Yang kedua, mengatur pekerjaan di lapangan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap hasil kerja bawahannya. Selanjutnya, unit kerja yang kedua, pengawas pekerjaan. Adapun tugas pokok dari pengawas pekerjaan ini yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan SOP. Adapun fungsinya, yang pertama, menyiapkan dokumen SOP. Yang kedua, mengecek daftar peralatan dan material. Yang ketiga, berkoordinasi dengan piket UP2D. Dan yang terakhir, memberikan pengarahan kepada pelaksana pekerjaan sebelum dan sesudah pekerjaan. Untuk unit kerja yang ketiga yaitu pengawas K3. Adapun tugas pokok dari pengawas K3 ini yaitu bertanggung jawab atas penggunaan APD seluruh pekerja yang bersangkutan. Adapun fungsinya, yang pertama, menyiapkan JSA atau Job Safety Analysis. Yang kedua, mengecek kelengkapan APD pelaksana pekerjaan sebelum bekerja. Unit kerja selanjutnya yaitu yang keempat, piket UP2D. Adapun tugas pokok dari piket UP2D ini yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan pengaturan jaringan distribusi. Adapun fungsinya, yang pertama, melakukan pembebasan tegangan atau pemadaman. Yang kedua, menormalkan kembali tegangan di area pekerjaan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Unit kerja yang kelima yaitu pelaksana pekerjaan. Adapun tugas pokok dari pelaksana pekerjaan ini yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SOP dan time schedule yang telah ditentukan. Adapun fungsinya, yang pertama, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Dan yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan. Untuk unit kerja yang selanjutnya atau yang keenam, ada supir mobil operasional. Adapun tugas pokok dari supir mobil operasional ini yaitu bertanggung jawab atas pengoperasian mobil operasional di lapangan. Untuk fungsi yang pertama, mengangkut transformator dari gudang menuju ke lokasi pekerjaan. Yang kedua, menurunkan transformator lama yang akan diganti. Dan yang ketiga, naikkan transformator baru yang digunakan untuk penggantian. Untuk unit kerja yang terakhir atau yang ketujuh yaitu petugas gudang. Adapun tugas pokok dari petugas gudang yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di area gudang. Adapun fungsinya yaitu membantu sopir mobil operasional mengangkut transformator di gudang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan atau time schedule pada pekerjaan penggantian trafo ini. Jadi, dalam membuat
time schedule pada pekerjaan ini saya menggunakan model jaringan kerja atau network planning. Adapun waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 13 tahapan. Yang pertama yaitu pemakaian alat ketiga, yang kedua persiapan alat kerja dan material, yang ketiga pemadaman beban 1/4, yang keempat pelepasan pengaman trafo, yang kelima pemasangan grounding, yang keenam pelepasan penguatan primer dan sekunder trafo, yang ketujuh pelepasan baut pemegang dan terminal trafo, yang kedelapan penurunan dan penaikan trafo, yang kesembilan pemasangan baut pemegang dan terminal trafo, yang ke-10 pemasangan pengawatan primer dan sekunder trafo, yang ke-11 pelepasan grounding, yang ke-12 penormalan kembali tegangan dan pemasangan pengaman, dan yang terakhir yang ke-13 pengujian trafo. Jadi bisa dilihat pada time schedule network planning ini ada dua pekerjaan yang bisa dikerjakan secara paralel atau secara bersamaan, yaitu pekerjaan nomor 6 dan nomor 7, yaitu pelepasan penguatan primer dan sekunder trafo dengan pelepasan baut pemegang dan terminal trafo, serta pekerjaan nomor 9 dan nomor 10 yaitu pemasangan baut pemegang dan terminal trafo serta pemasangan penguatan primer dan sekunder trafo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen yang terakhir, yaitu pengawasan atau controlling. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian trafo distribusi ini ada dua unit kerja yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan, yaitu yang pertama pengawas ketiga. Pengawas ketiga ini bertugas mengawasi seluruh unit kerja yang terlibat agar menggunakan APD sesuai dengan SOP yang ada agar pekerjaan di lapangan bekerja dengan lancar, dan bertugas melaporkan kepada atasan bahwa semua unit kerja telah menggunakan APD sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua yaitu pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan ini bertugas dalam mengawasi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan agar sesuai dengan SOP, dan menjadi penghubung di saat atasan memberikan instruksi kepada bawahan dan memberikan laporan kepada atasan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya pelaporan. Jadi pada laporan hasil pekerjaan penggantian trafo ini dibuat sesuai dengan formulir yang tersedia. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Gambar itu merupakan laporan kemajuan penggantian trafo dalam bentuk persentase. Jadi pada setiap pekerjaan yang telah dilakukan memiliki bobotnya masing-masing. Seperti yang pertama, pemakaian alat ketiga memiliki bobot 5%. Yang kedua, persiapan alat kerja dan material memiliki bobot 5%. Yang ketiga, pemadaman beban 1/4 memiliki bobot 5%. Yang keempat, pelepasan pengaman trafo memiliki bobot 5%. Yang kelima, pemasangan grounding memiliki bobot 5%. Yang keenam, pelepasan penguatan primer dan sekunder trafo memiliki bobot 10%. Yang ketujuh, pelepasan baut pemegang dan terminal trafo memiliki bobot 10%. Yang kedelapan, penurunan dan penaikan trafo memiliki bobot 10%. Yang kesembilan, pemasangan baut pemegang dan terminal trafo memiliki bobot 10%. Yang ke-10, pemasangan penguatan primer dan sekunder trafo memiliki bobot 10%. Yang ke-11, pemasangan grounding memiliki bobot 5%. Yang ke-12, penormalan kembali tegangan dan pemasangan pengaman memiliki bobot 10%. Dan yang terakhir, pengujian trafo yang ke-13 memiliki bobot 10%. Jadi total dari pekerjaan dengan jumlah 13 pekerjaan tersebut memiliki bobot 100%, yang dimana pada setiap jamnya dibuat laporan sesuai dengan rencana dan kenyataan yang dilakukan di lapangan. Terakhir, kesimpulan dari tugas yang kami buat yaitu pekerjaan penggantian trafo distribusi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen agar nantinya tujuan dari pekerjaan yang dilakukan di lapangan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang dimana penggantian trafo distribusi ini merupakan salah satu cara pengelolaan trafo-trafo distribusi yang terpasang di jaringan dalam upaya mengatasi ketidaksesuaian kapasitas trafo dengan beban, dengan cara mengganti trafo yang terpasang dengan trafo yang baru. Adapun tujuan pelaksanaan penggantian trafo distribusi ini antara lain yaitu untuk yang pertama, mencegah terjadinya kerusakan trafo akibat trafo overload. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keandalan dalam penyaluran energi listrik. Yang keempat, menjaga keselamatan umum dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, memperkecil kerugian.
Berikut ini merupakan referensi yang menjadi acuan kami dalam pembuatan tugas kerjaan penggantian trafo distribusi 250 kVA. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada penyampaian materi dari kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.